Matahari sudah hampir tenggelam ketika Arya Kamandanu dan Ranggalawe semakin dekat dengan perbatasan desa Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi berlari bagaikan terbang di atas jalanan yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa lega dan gembira. Sekarang dia benar-benar mempunyai tekad yang mantap untuk ikut berjuang bersama dia Sang Gramawijaya. Dia tidak ragu-ragu lagi sedikit pun. Hatiku lebih mantap sekarang. Gusti Sang Gramawijaya adalah seorang bangsawan yang berjiwa mulia. Beliau pantas dihormati rakyatnya. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus membantu perjuangan beliau. Aku harus ikut membangun dukuh Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi terus melaju. Dua ekor binatang itu dari kejauhan nampak seperti dua ekor semut yang bergerak perlahan-lahan. Makin lama makin jauh dan makin jauh. Mereka terus berlari meninggalkan debu yang mengepul di belakang mereka. Dan akhirnya mereka lenyap di balik kerimbunan hutan tarik. Gunung Bromo menjulang tinggi. Kabut putih melingkari punggungnya. Puncak gunung muncul dari balik kabut bagaikan istana para dewa, ikut menyaksikan keabadian di bawahnya. Angin berhembus turun, mengalir ke lembah-lembah dan bukit-bukit di sekitar Gunung Bromo. Pagi itu, puncak Bukit Panampihan kelihatan lengang. Beberapa ekor burung bertengger di pepohonan, kemudian terbang lagi ke pohon-pohon yang lain. Rumah Dewi Tunjung Biru juga kelihatan sunyi dan lengang. Tak seorang pun nampak di halaman. Sakawuni tengah berbicara dengan ibunya di serambi depan. Lukamu sudah sembuh, Dok. Nampaknya kau sudah sehat kembali. Iya, Bu. Saya sudah tidak merasa sakit lagi. Tubuh saya sudah segar kembali. Mengapa kau tidak tinggal di sini saja bersama Ibu Wuni? Tinggallah di sini saja. Kita bisa hidup tenang di sini. Suasana alam di sini sangat indah. Pikiran kita tidak akan ruwet. Tidak, Bu. Untuk saat ini, saya belum bisa tinggal bersama Ibu. Kau memang anak yang keras hati, Wuni. Saya masih mempunyai urusan yang harus saya selesaikan, Bu. Kau masih menaruh dendam pada ayahmu, Nat? Iya. Turutilah kata-kata ibumu. Hapuslah rasa dendam itu. Dendam hanyalah akan membuat susah diri kita sendiri. Jika seseorang masih menaruh dendam, artinya jiwanya belum dewasa. Dia telah berbuat tidak adil, Bu. Apakah dia tidak harus mendapat hukuman? Biarlah Sang Hyang Widi yang akan menghukumnya. Kita pasrahkan saja segalanya pada kekuasaannya. Tidak. Saya belum bisa menerima pendapat seperti itu. Saya tidak bisa membiarkan perbuatan seorang laki-laki yang membuat hidup kita menderita. Ibu telah dibuat malu dan disia-siakan. Ibu tidak tahan lagi, sehingga ibu terpaksa meninggalkan desa kelahiran. Sudahlah, Wuni. Sementara itu saya terpaksa hidup sendiri seperti anak liar, Bu. Saya tumbuh seperti bunga-bunga liar di hutan. Hati saya menjadi gersang. Jiwa saya menjadi tandus. Saya membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Tapi harapan saya tidak pernah terpenuhi. Musim kemarau berlangsung sangat panjang. Saya hanya mengharapkan setetes air kasih sayang. Tapi itu pun tidak terpenuhi. Saya hanya memperoleh bongkah-bongkahan batu. Saya menjadi semakin dahaga, Bu. Uni, kau memang tidak bersalah. Tidak seharusnya kau menderita. Semua ini adalah kesalahan kami, orang tuamu. Tidak, Bu. Tidak. Ibu pun tidak bersalah. Laki-laki yang bernama Banyak Kapuk itulah yang salah. Sudahlah, Wuni. Sudah. Tidak. Ibu tidak bisa membujuk saya. Mungkin ibu bisa mengobati luka-luka saya akibat kena racun dengan bunga tunjung biru. Tapi ibu tidak bisa mengobati luka-luka di hati saya. Maafkanlah saya, Bu. Maafkanlah Sakawuni. Baiklah, Wuni. Baiklah, kalau memang begitu kemauanmu.
Tapi dengarlah kata-kata ibu. Sebenarnya, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Ini sudah merupakan kodrat alam. Ini merupakan hukum kasih sayang. Cinta orang tua pada anaknya bagaikan air, bumi dan udara bagi tanaman. Cinta orang tua kepada anaknya bagaikan sebuah pelita di ruangan-ruangan yang gelap. Dia bersifat membimbing, melindungi, juga mengasihi. Ibu, saya mohon ibu jangan membius saya dengan kata-kata seperti itu. Tidak Wuni. Ibu sedang mengatakan tentang kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Kebenaran di sepanjang zaman. Percayalah pada Ibu, Nduk. Kalau saja ayahmu tahu bahwa kau sudah lahir ke muka bumi ini, bahwa ada seorang gadis manis bernama Sakawuni, dan gadis itu adalah putrinya, tentulah dia sangat merindukanmu. Sungguh anakku, banyak kabuk boleh melupakan Ayu Pupuh, tapi dia tidak mungkin menyangkal hukum alam. Kalau dia tahu bahwa kau adalah putrinya, dia pasti akan menerimamu. Sudahlah, Bu, sudah. Saya tidak mau bicara lagi soal ini. Saya harus pergi sekarang, Bu. Baiklah, Wuni. Pergilah. Ibu akan mendoakanmu dari puncak Bukit Panampihan ini. Semoga langkah-langkahmu selalu dalam lindungan Sang Hyang Widi. Di pagi yang cerah itu, Sakawuni meninggalkan rumah kediaman ibunya. Ayu Pupuh mengantar sampai ke halaman. Sakawuni melampaikan tangannya dari atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, gadis itu pun sudah berkuda menuruni lereng Bukit Panampihan. Ibu, kasihan kau, Bu. Kau harus hidup kesepian di puncak Bukit Panampihan. Kau telah menjadi korban permainan seorang laki-laki. Aku tidak percaya bahwa laki-laki itu adalah ayahku sendiri. Kasihan kau, Ibu. Manusia busuk. Kau benar-benar busuk, banyak kabuk. Aku tidak akan sudi mengakuimu sebagai ayah kandungku. Laki-laki seperti kau harus dilenyapkan dari muka bumi. Selama ini apa saja yang kau kerjakan? Kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja, banyak kapuk. Kau hanya mengejar kemewahan. Kau mengejar pangkat dan kedudukan. Dan kau telah sampai hati menelantarkan ibuku. Banyak kapuk. Aku harus membuat perhitungan denganmu. Ya. Sakawuni terus berkuda semakin jauh meninggalkan kaki Bukit Panampihan. Bukit itu semakin lama semakin jauh dan akhirnya bercampur dan tenggelam di balik bukit-bukit di sekitarnya. Kuda yang ditunggangi Sakawuni telah meninggalkan Candi Kidal dan sekarang mulai mengitari kaki Gunung Bromo. Malamnya Sakawuni menginap di desa Hambal. Kemudian pagi harinya dia meneruskan perjalanan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja dia mengarahkan kudanya menuju lereng Arjuno. Apakah dia ingin bertemu lagi dengan Arya Kamandanu? Sakawuni merasa kesal, tapi dia tetap ingin pergi ke lereng Gunung Arjuno. Cuk sayang, jangan nangis ya. Cuk. Ayo tidak boleh nakal ya. Cuk sayang. Panji. Ya Bi, saya di sini Bi. Kemari sebentar Panji. Ya Bi. Ada apa Bi? Kok adik kecil menangis terus? Adikmu ini
manja sekali. Dia terus-menerus ingin digendong Bibi. Saya juga bisa menggendongnya, Bi. Mari, Bi, biar saya yang menggendong. Jangan, Panji. Kau masih terlalu kecil untuk menggendong adik. Nanti jatuh. Kalau Paman Kamandanu ada, Bibi bisa bergantian menggendong Ayu. Jadi, Bibi tidak terlalu capek. Sudahlah, Panji. Pamanmu sedang bekerja. Dan kita berdua juga harus bekerja di rumah. Tadi Bibi memanggil saya. Mencari air bersih sendiri di sungai bawah sana. Bisa, Bi. Mengapa tidak? Saya kuat memikul 2 guci air. Tubuh saya sekarang sudah kuat, Bi. Soalnya makan saya banyak. Lihat, tubuh saya sudah kuat. Sudahlah. Kalau bisa, cepat ambil guci-guci air. Dan pergilah ke sungai di bawah sana. Kalau berat, mengisinya jangan terlalu penuh, ya. Separuh saja. Iya, Bi. Hati-hati, Panji. Jangan buru-buru mengerjakannya. Nanti kau jatuh. Ya, Bi, saya akan hati-hati. Kasihan Panji Ketawang. Dia harus bekerja keras membantu aku menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Sudah 14 hari lamanya Kakang Kamandanu pergi ke Majapahit. Kapan dia akan kembali lagi ke lereng Arjuna? Ataukah dia tidak akan kembali lagi? Coba ya sayang ya. Ada apa, Ayu? Ada apa? Haus ya? Aduh, kasihan. Coba ya sayang ya. Cup, 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 cup. Sungai itu sangat jernih. Airnya sampai berkilat-kilat. Dasarnya yang berpasir dan penuh batu kerikil nampak jelas sekali. Di samping jernih, air itu juga sangat dingin. Panji Ketawang sibuk memenuhi guci-guci airnya. Dia turun ke sungai sampai ke batas lutut. Setelah guci-guci airnya penuh, Panji Ketawang mengambil pikulan. Dia baru saja akan memasang pikulan itu ke pundaknya ketika mendadak seseorang telah berdiri di hadapannya. Ada apa, Panji Ketawang? Kenapa kau takut? Tenang saja. Aku bukan hantu. Coba kau perhatikan baik-baik. Masa kau lupa padaku, Panji? Siapa kau? Coba kau ingat-ingat sekali lagi. Aku tidak percaya bahwa kau sama sekali sudah lupa padaku. Ayo, lihat wajahku. Ayo, siapa? Kau Bibi Wuni? Ternyata kau masih ingat padaku, Panji. Iya, benar. Aku Bibi Wuni. Kau mau mencari Paman Kamandanu? Aku mau bertemu dengan kalian. Bukan hanya dengan pamanmu. Paman tidak di rumah, Bibi Wuni. Paman pergi ke desa Majapahit. Lalu siapa yang ada di rumah? Bibi Mesin. Bibi Mesin di rumah. Bibi Mesin sedang menggendong Ayu. Ayu? Siapa Ayu? Adik kecil. Bibi Mesin punya adik kecil. Ayo. Bibi Wuni, kau mau melihat adik kecil? Bibi Mesin, lihat siapa yang datang, Bi? Ada apa kok ini, Panji? Lihat Bibi Mesin, aku mau bawa siapa? Coba, dialah Bibi Sakawuni. Dia dulu pernah tinggal di gubuk ini bersama kami. Mesin menatap Sakawuni yang masih berdiri di tengah-tengah pintu. Kedua orang wanita itu saling bertatapan untuk sesaat lamanya. Mesin segera mengenali siapa gadis yang sekarang berdiri di hadapannya. Oh, adik, bukankah kita pernah bertemu? Iya, kita pernah bertemu beberapa kali. Adik datang bersama siapa? Aku datang sendirian saja. Bibi Wuni ingin bertemu dengan Paman Kamandanu. Oh, sayang sekali. Kakang Kamandanu pergi ke Majapahit. Sudah beberapa hari ini dia tidak di rumah. Mari silakan duduk. Mari silakan. Ya, terima kasih. Ayo Panji, tolong siapkan air minum ya. Ya, Bibi Mesin. Panji Ketawang lalu melangkah ke ruangan belakang.
Sementara Meisin menerima tamunya di balai bambu. Untuk sesaat lamanya, mereka berdiam diri. Saya ingat sekarang. Saya ingat bahwa adik telah beberapa kali menolong saya. Waktu itu, saya bersama almarhum suami saya. Saya banyak berhutang budi pada adik. Lupakan saja soal itu. Aku datang bukan untuk meminta balas jasa. Aku datang hanya sekedar ingin bertemu dengan kalian. Kami sangat gembira atas kunjungan adik. Sayang sekali, Kakang Kamandanu tidak ada di rumah. Tidak apa-apa. Jadi, kaukah istri Kamandanu? Iya. Adik benar. Sayalah istri Kakang Kamandanu. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tentunya adik akan menginap malam ini. Kami akan merasa sangat senang jika adik sudi menginap barang semalam. Terima kasih atas keramahanmu. Panji Ketawang, kelihatannya sangat senang melihat kehadiran adik. Anak itu sudah semakin besar sekarang. Dulu masih agak kecil. Anak itu bertambah nakal. Bukan saya yang nakal, Bibi Meisin. Paman Kamandanu itu yang nakal. Dia senang keluyuran. Jangan berkata begitu, Panji. Kau selalu menyalahkan pamanmu. Kau harus tahu, kalau pamanmu pergi, tentulah pamanmu mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan. Kau jangan selalu menyalahkan pamanmu. Panji kesal, Bi. Paman tidak pernah di rumah. Paman sepertinya tidak betah di rumah. Sudahlah, Panji. Kau bermain-main saja di halaman sana. Ayolah, silakan adik minum. Marilah kita minum bersama. Oh ya, selama ini saya belum tahu siapa nama adik. Dulu, adik pernah memperkenalkan nama adik sebagai Angin Lengan Seribu. Siapakah sebenarnya nama adik? Namaku Sakawuni. Oh, nama yang bagus. Marilah adik Wuni. Marilah kita minum bersama-sama. Terima kasih.